adalah syahid. Nah, syahid ini macamnya banyak sekali. Ada syahid fid dunya, ada syahid fil akhirah, ada syahid fid dunya wal akhirah. Syahidnya itu macam-macam, akan kita bahas. Jika syahidnya itu di dunia, maka beberapa hal dikategorikan. Syahidnya di akhirat, ini yang dikategorikan. Syahidnya di dunia dan akhirat, yaitu perang fi sabilillah. Kemudian apa? Setelah ini kemudian balaghu manazilul syuhada, kalau ada orang meminta mati syahid dan dia dengan jujur mengucapkannya, maka nanti kategorinya itu dia akan dikategorikan mati syahid, walaupun dia apa? Fa in mata ala firashihi, walaupun dia itu mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan di atas kasur. Seandainya ada orang, ya Allah matikan aku mati syahid, wis pokoknya niat temenan dari lubuk hati yang paling dalam, ternyata jenengan itu nanti matinya itu ternyata di atas kasur, tidak dalam keadaan perang, tapi Allah tetap mematikan jenengan dengan derajat mati syahid luar biasa. Sehingga ini bisa kita imtisalkan untuk beberapa keadaan yang lain. Contoh, zaman itu pengen, ya Allah pengen kula niki napa, pengen hafal 30 juz. 30 juz, ternyata jenengan mati dari ngafal 30 juz, hanya 1 juz, maka insya Allah seoleh Allah subhanahu wa ta'ala dikategorikan jenengan apa? Derajati 30 juz. Tapi harus as-sidqu, tenanan jaluin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengatakan ya Allah matikan aku dalam keadaan 30 juz, berarti apa? Kudu niat ngafal nih, bukan hanya niat, dilihat. Lah sampean ya apa? Oh saya sudah niat Ustaz, saya wis hafal piro? Nggih dereng wong mek niat tok. Ya ndak boleh. Lah wong kok mek niat tok, ndak boleh. Maka di sini jenengan itu harus senantiasa niat dibarengi amalan yang menunjang niat kita, maka dalam keadaan apapun nanti kita akan dikategorikan apa, yaitu tadi sesuai niat kita. Begitu nggih. Jadi harus ada napa? Amal penunjang. Lek afat ya kudu ngafalne Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kok Al-Fatihah? Lho nggih lang sik kayak iso maca ya. Berarti apa? Al-Fatihah tok ya ndak apa-apa, sing penting latihan. Ayo sekarang niatkan kebaikan dan beri amal penunjang agar supaya kita direalisasikan oleh Allah. Seandainya kita tidak direalisasikan oleh Allah, tetapi kita diikutkan kategori derajatnya apa? Syahid fi sabilillah. Nah, niki langsung di sini hadal hadis dzikrul muallif rahimahu fi bab as-sidqi wa syahid minhu qawluhu man sa'ala Allah ta'ala syahid bisidqin wa sadadu martaban alayya sidqin kama qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dikatakan bahwasanya seperti muallif kitab ini juga menerangkan barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala derajat syahid dengan cara bisidqun, tenanan dia memintanya, maka dia itu dikategorikan derajatnya yaitu mati syahid, dan mati syahid ini derajatnya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa 69. Apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina was-suhada'i was-solihin. Nah, baranglah kepada orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk kesungguhan tadi, war rasul faulaika malladzina an'amallahu alaihim. Nah, yang pertama kita akan bahas, ada orang yang mati syahid itu adalah derajatnya yang paling ulia, yang paling tinggi. Ada amalan-amalan selain syahid tapi derajatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Wa may yuti'illaha wa rasulahu, ngene ku taat dening Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lah taat ini berbagai level dalam kita menjalankan. Yang pertama kita bahas, taat itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi taat itu bukan menjalankan kewajiban saja, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu dalam bentuk ketaatan. Lah orang menjalankan ketaatan itu dengan berbagai level.
Oh, no Pak level. Contoh, jenengan itu diperintahkan untuk sholat. Saman sholat. Ada orang menjalankan sholat itu di rumah saja. Tapi ada orang menjalankan levelnya, bukan level biasa, tapi level afdol. Bagaimana level afdol? Iya, Anda sholat. Iya, sholat. Di mana tadi pagi? Iya, saya sholat berjamaah di masjid. Di masjid di soft keberapa? Soft pertama. Oh, soft pertama ini tidak main-main Pak. Rasulullah bilang, seandainya umatku tahu fadilahnya soft yang pertama, maka kalian itu sebelum sholat, sebelum sholat pasti perang dulu. Nah, ini luar biasa. Tapi jamaah di sini saya yakin soft pertama semua. Jadi soft medidik ya mesti soft pertama begitu ya. Saya yakin betul ini ya. Jadi di sini balik maneh pun dibawa sampai lali gimana. Taat kepada Allah dengan berbagai level. Jadi jenengan taat. Kita ambil contoh lagi haji. Haji itu nanti kalau jenengan ditakdirkan haji, bagi yang sudah haji ya diiling-iling saja, nanti tanggal 9 itu wukuf. Tapi kalau orang dari Indonesia itu biasanya tanggal 8 sudah pergi ke Arafah, naik bis kemudian datang di Arafah. Itu dilakukan biasa. Bagaimana dilakukan yang afdol? Oh iya, tanggal 8 dia nggak langsung ke Arafah, tapi mabit dulu di Mina. Mabit, mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri, wah, sampai malam itu mensucikan diri, ya Allah, taubat dan segala macam. Sampai kapan? Itu sampai waktu besoknya setelah sholat subuh berjamaah, kemudian sampai waktu isyraq. Loh, ternyata dilakukan tanggal 9 baru datang ke Arafah. Tapi kalau yang haji tua-tua nggak bisa afdol, karena nggak mungkin kuat Pak tanggal 9 langsung datang ke Arafah. Wah, ya tidak nutut. Kalau saya dulu pada saat umur masih muda, ya 10 tahun yang lalu, saya 2014 haji, ya melaku Pak, memang di Arafah. Sampai waktu isyraq kita jalan, Masya Allah, sama istri saya mikir sampai melentes Pak. Istri saya itu saya hibur, tenang aja. Ini kita itu napak tilas kakinya para sahabat. Oh iya, semoga kakinya sahabat di situ diinjak, kaki kita menginjak begitu. Iku lak ngorei bojo kula tak pikir wong wis diaspal ya. Zaman biyen kan dereng diaspal ya ora kena. Tapi kan dulu itu para sahabat nggih jalan lewat situ. Wah, seneng nyampe di Arafah, start from here. Masuk niku bojo kula pegang niku gak usah jalan, Mbak. Melaku dhewe disuruh wong gak karu-karuan. Nyampe sana sudah bisa Arafah, sudah santai dulu longgo. Nyampe longo di Arafah ternyata saya kecapean. Nyampe di sana jam berapa? Jam 10:30. Kalau sudah zuhur ndak boleh. Kita tidak sah haji kita, karena di Arafah mulainya sampai zawal. Jadi mari adzan tek amari puncak ngeten niku wis gak oleh, kudu di Arafah. Dan alhamdulillah saya jam 10:30 sudah di sana. Nyampe sana capek Pak, tidur saya. Ada orang tua datang ke saya, "Sampeyan niku haji pisan, sampeyan kok ngawur e?" Waduh, saya dimarahi. Waduh Pak, nggih Pak, kula mboten kuat. "Oh, sampeyan niku nomo ndonga lho." Waduh, gak ngerti gini mari mlaku Pak. Wonge kan hari kemarin ya, doa saya tidur. Kemudian sudah mau zuhur, kemudian saya ke kamar mandi, kemudian saya wudu segala macam, kemudian saya baru doa. Pada saat itu orang saya doa, itulah waktu yang afdol, mulai zawal sampai ghurubi syamsi, itu waktu yang afdol. Berarti yang nggak afdol saya nggak doa, tidur. Tapi yang afdol saya doa. Ternyata yang marahin saya tadi gantian beliau tidur. Wah ya dhuhur, sampean Pak gak ngerti waktu sing afdol. Wah, sampai saking afdolnya di situ kita nggak kemana-mana, sholatnya di jamak qashar. Wah, enak. Sampai saya capek Pak dongo ini mulai jam 12 begitu ya, sampai 5:30. Wah, tok lek njaluk opo ya, habis tak jaluk Pak. Jawaluk ngene apa segala macam sudah. Saya kecapean, ada orang ulama besar itu dari Mesir, itu doa. Wah, ini saya lali aku ada tak salaman tapi dia doa. Wah, wis kesempatan. Gak usah doa ini saya di belakang sayanya. Amin. Ya kan gak mungkin saya ndongakno tanggane elek ora mungkin. Makanya kita itu amin pada saat itu. Nah, di sini yang pertama adalah taat menjalankan ketaatan itu secara afdol.
Dan pada saat saya di tanggal 10 itu seharusnya di Mina saja cukup. Tapi apa? Saya melakukannya datang ke Mekah, saya melakukan tawaf ifadah. Kalau dilakukan reguler biasa, ndak afdol, boleh tanggal 13 pun boleh. Tapi saya nggak mau datang ke Mekah afdol. Masya Allah Pak, kayak perang rasanya Pak. Longge, maka kalau ada seseorang yang melakukan afdol itu luar biasa. Saman sholat qobliyah, iya. Tapi saman sholat ba'diyah, iya. Tapi ada sholat qobliyah yang kimahnya apa? Levelnya itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu derajatnya tinggi sekali. Siapa? Yaitu orang yang sholat qobliyah sebelum subuh. Niki Pak, lek jenengan rahasia aja, ini buat kita semua aja. Lek sholat subuh qobliyahnya jenengan maca alam nasrah yang pertama, yang kedua alam taro, insya Allah tidak pernah jenengan dikasih nopo sakit, ndak. Makanya jangan sampai jenengan ini apa? Tidak sholat qobliyah. Yang kedua, jenengan kalau sholat ba'da isya, masya Allah, darajat munafikun insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka enak Pak. Lakukan ketaatan kita secara afdol, lakukan ketaatan kita secara luar biasa. Bahkan kalau jenengan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, pahalai bagaimana? Seperti setengah malam suntuk jenengan sholat qiyamul lail. Iku sholat isya berjamaah. Sholat isya dikelakoni ada ba'da isya dilakoni jamaah, saman sholat separuh malam itu sholat qiyamul lail, ba'da isya saman terbebas dari kata-kata nifak. Kemudian sholat subuh berjamaah dilakoni ada sholat qobliyah, insya Allah gak ada penyakit. Kalau sholat dilakukan subuh kemudian apa? Pahalanya seperti semalam suntuk jenengan sholat tahajud. Enak. Maka ketaatan ini lakukan secara afdol, bukan main-main. Wis sembahyang duhur, wis dia malah kayak apa anggaran kapan? Ya gimana setengah telu. Nah ini kan apa jenenge duhur me asar jam piro Cak? Jam 5 lah. Iku udah asar jenenge syarib, asar meh maghrib. Nah, subuh jam piro? Wah, wis jam 6. Iku kudu subuh tapi subha. Subuh campur duha. Jadi apa? Lakukan ketaatan kita kepada Allah itu secara maksimal. Begitu juga kita kategori taat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Wis total gak main-main. Ayo ngombelah titik-titik gak wis. Kita mau kepingin aja loh gak wis. Ayo kono orang diskotik apa segala macam gak wis. Aku sing bayar. Ayo gas budal. Ini jangan juga. Jadi gitu ya. Lakukan ketaatan kepada Allah secara maksimal. Ternyata di sini yang pertama adalah taat kepada Allah. Ketaatan itu tidak diterima oleh Allah kejobo satu. Jenengan taat kepada Rasulullah.